Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kami sangat berterima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi kami kali ini. Terutama kepada Pak Heri Sudarmaji selaku pengampu mata kuliah dari casting ini. Saya Nur Salsabila dan rekan-rekan saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang aluminium paduan. Kami memulai dari apa sih aluminium paduan itu? Lalu kami juga menjelaskan karakteristik dari setiap material yang dipadukan, titik lelehnya mencapai berapa derajat Celcius, dan juga kami menjelaskan fungsi utama dipadukannya material tersebut dengan aluminium dan sebab kenapa dia bisa mendapatkan fungsi tersebut. Lalu kami juga menyajikan tabel perbandingan agar memudahkan pemahaman kita tentang perbedaan dari setiap paduan aluminium tersebut. Selanjutnya masuk ke apa itu aluminium paduan. Nah, material paduan adalah material yang dibuat dengan penambahan material lain untuk mendapatkan karakter material yang diinginkan, seperti aluminium dengan Cu atau tembaga, aluminium dengan silikon, dan lain-lain. Nah, di sini untuk aluminium murni memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi aluminium murninya aja udah ada kelebihan. Dimulai dari dia ringan, tahan korosi, konduktivitas, mudah dibentuk, non-magnetik, dan dapat didaur ulang. Sedangkan untuk aluminium murni sendiri itu memiliki beberapa kekurangan, yaitu kekuatannya rendah, kekerasannya juga rendah, daya tahan terhadap panas, dan ausnya juga kurang. Maka dari itu, dibuatlah aluminium paduan yang menghasilkan kelebihan seperti kekuatan lebih tinggi, dia tahan panas, tahan aus, koefisien muai rendah, dan juga sifat casting yang baik. Dan untuk material apa saja sih yang dipadukan dengan aluminium, itu akan dijelaskan oleh rekan saya Adinda Ayu Nafisah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu dari materi paduan, yaitu pertama ada aluminium atau Al. Aluminium merupakan logam non-ferros yang paling banyak digunakan di dunia. Aluminium dengan densitas 2,7 gram per cm kubik, sekitar sepertiga dari densitas baja, yaitu 8,83 gram per cm kubik, dengan titik lebur 660 Celcius, sangat tahan terhadap pengaruh atmosfer, juga bersifat elektrikal dan thermal konduktor dengan koefisien yang sangat tinggi. Yang kedua ada magnesium atau Mg. Magnesium murni mempunyai ciri fisik berwarna putih keperakan, termasuk logam dengan berat ringan yang hanya 2/3 dari berat logam aluminium. Magnesium mempunyai densitas sebesar 1,738 gram per cm kubik dengan titik lebur 651 Celcius yang dapat digunakan sebagai bahan paduan ringan. Sifat dan karakteristiknya sama dengan aluminium. Yang ketiga ada tembaga atau Cu. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak. Dengan permukaan berwarna jingga kemerahan, tembaga memiliki titik leleh 1085 Celcius. Yang keempat ada mangan atau Mn. Mangan atau batu kawi termasuk logam yang keras, rapuh, dan berwarna keperakan, yang sering ditemukan dalam mineral yang dikombinasikan dengan besi. Mangan termasuk golongan transisi dan memiliki titik lebur 1260 Celcius. Yang kelima ada zinc atau Zn. Zinc merupakan logam yang berwarna putih kebiruan, berkilau, dan bersifat diamagnetis. Logam ini keras dan rapuh pada kebanyakan suhu. Zinc juga termasuk penghantar listrik yang baik.
Dibandingkan dengan logam-logam lainnya, zinc memiliki titik lebur sekitar 420 sampai 450 Celcius yang relatif rendah dibanding material yang lain. Yang keenam ada silikon atau Si dalam bentuk kristalnya. Silikon murni berwarna abu-abu metalik seperti germanium. Silikon agak kuat tetapi sangat terapuh dan mudah mengelupas. Silikon berbentuk padat pada suhu ruangan dengan titik lebur dan titik didih masing-masing 1400 dan 2800 derajat Celcius. Yang ketujuh ada nikel atau Ni. Nikel adalah logam putih keperakan dengan sedikit semburat keemasan dengan polesan tinggi. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras seperti ulet. Memiliki titik lebur 1455 Celcius. Yang terakhir ada kromium atau Cr. Kromium adalah logam berwarna abu-abu seperti baja, berkilau, keras, dan rapuh yang memerlukan pemolesan tinggi, tahan pengusaman, dan memiliki titik lebur yaitu 1907 derajat Celcius. Logam kromium bernilai tinggi karena ketahanannya yang tinggi terhadap korosi dan kekerasannya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Adinda Ayu Nafisah atas penjelasannya. Selanjutnya untuk fungsi utama dari setiap paduan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zildjian Nurhaliza. Maka waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nur Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Adinda Ayu Nafisah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zildjian Nurhaliza Putri dari TPM 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pada setiap paduan. Yang pertama ada aluminium murni, yaitu aluminium yang lebih dari 90%. Yaitu fungsi utamanya yaitu konduktivitas listrik dan termal tinggi. Dengan alasan kandungan aluminium yang sangat tinggi memberikan konduktivitas listrik dan termal yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk kabel listrik dan aplikasi pertukaran panas ketika pengecoran logam sedang berlangsung. Yang kedua yaitu ketahanan korosi. Alasannya karena aluminium murni memiliki ketahanan korosi yang sangat baik karena membentuk lapisan oksida pelindung alami. Yang kedua ada aluminium tembaga atau AlCu. Fungsi utamanya yaitu kekuatan tinggi. Alasannya karena penambahan tembaga akan meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap kelelahan yang menjadikannya ideal untuk komponen struktural pesawat. Yang kedua yaitu ada kekuatan mekanis pada suhu tinggi. Alasannya karena paduan ini mempertahankan kekuatan mekanisnya pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan paduan aluminium lainnya. Selanjutnya ada aluminium mangan atau AlMn. Fungsi utamanya yaitu ketahanan korosi dan kemudahan pembentukan. Alasannya mangan meningkatkan ketahanan korosi dan memberikan kemampuan formabilitas yang baik, serta adanya ketahanan terhadap kehausan dengan alasan mangan dapat meningkatkan ketahanan terhadap kehausan dan deformasi pada logam. Yang ketiga ada aluminium silikon atau AlSi yang memiliki fungsi utama yaitu titik lelehnya yang rendah. Alasannya karena silikon dapat menurunkan titik leleh aluminium, membuatnya ideal untuk aplikasi soldering dan brazing. Dan kemampuan cornya dengan alasan paduan ini memiliki fluiditas yang baik selama proses pengecoran yang menjadikannya cocok untuk komponen pengecoran logam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akan dilanjutkan oleh Muhammad Arif Rahman Hakim. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Zildjian Nurhaliza atas penjelasannya. Untuk paduan aluminium selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya.
Alif Rahman Hakim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk paduan aluminium selanjutnya yaitu aluminium dan magnesium atau AlMg. Untuk fungsi utama yaitu yang pertama, ketahanan korosi yang sangat baik. Alasannya, magnesium meningkatkan ketahanan korosi, terutama dalam lingkungan laut, membuatnya ideal untuk aplikasi kelautan dan kimia. Dan untuk yang kedua, kekuatan spesifik tinggi. Untuk alasannya, kombinasi ringan dan kuat dari paduan ini menjadikannya ideal untuk tangki bahan bakar, struktur kapal, dan kendaraan. Untuk paduan selanjutnya ada aluminium dan magnesium dan silikon atau AlMgSi. Untuk fungsi utamanya, yang pertama, ada kekuatan dan kemudahan pembentukan. Untuk alasannya, kombinasi magnesium dan silikon menghasilkan paduan dengan kekuatan yang baik dan mudah dibentuk. Sering digunakan untuk profil ekstrusi dan aplikasi struktural. Dan untuk yang kedua, ketahanan korosi yang baik. Untuk alasannya, paduan ini memiliki ketahanan korosi yang baik, menjadikannya cocok untuk konstruksi bangunan dan komponen otomotif. Untuk selanjutnya yaitu ada aluminium dan zinc atau AlZn. Untuk fungsi utamanya, yang pertama, kekuatan tertinggi. Untuk alasannya, zinc memberikan kekuatan tertinggi di antara semua paduan aluminium, membuatnya ideal untuk komponen struktural pesawat dan aplikasi dirgantaraan. Dan untuk yang kedua, ada tahan terhadap kelelahan. Untuk alasannya, kombinasi zinc dan elemen lainnya seperti magnesium dan tembaga meningkatkan ketahanan terhadap kelelahan. Dan untuk selanjutnya ada aluminium dan litium atau AlLi. Untuk fungsi utama, yang pertama, mengurangi berat. Paduan aluminium litium memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan dengan paduan aluminium konvensional. Penambahan litium ke dalam aluminium mengurangi berat total material. Dan untuk yang kedua, ada meningkatkan kekuatan dan kekakuan. Litium meningkatkan kekuatan dan kekakuan aluminium tanpa menambah beratnya secara signifikan. Ini berarti struktur yang terbuat dari paduan aluminium litium bisa lebih tipis dan lebih ringan, tetapi tetap memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi. Kekuatan yang meningkat ini membuat dalam menahan beban mekanis dan tekanan yang lebih besar. Oke, terima kasih kepada Alif Rahman Hakim atas penjelasannya. Saya lanjut ke tabel perbandingan. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat dari seri 1 sampai seri 8 memiliki fungsi utamanya masing-masing. Dimulai dari seri 1, aluminium murni memiliki fungsi utama konduktivitas listrik yang baik dan tahan korosi. Seri kedua, kekuatan dan kekerasan yang baik. Seri ketiga, tahan korosi, mudah dibentuk dan tahan terhadap aus. Seri keempat yaitu aluminium silikon, kemampuan pengecoran dan titik lelehnya rendah. Seri kelima, aluminium magnesium, kekuatan sedang hingga tinggi, tahan korosi dan kemampuan pengelasan yang baik. Untuk seri yang keenam, aluminium, magnesium dan silikon, kekuatannya tinggi, kemudahan pembentukan dan tahan korosi. Seri yang ketujuh, aluminium zinc, dia memiliki kekuatan yang sangat tinggi dan tahan terhadap kelelahan. Untuk seri yang ke-8, aluminium litium, dia memiliki densitas yang rendah namun memiliki kekuatan yang tinggi. Oke, cukup presentasi kami kali ini. Apabila ada saran dan kritik, kami sangat menerimanya. Dan terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.